Bang, kita ini terkait sampah. Abang kan sebagai aktivis, masalah sampah ini nggak selesai-selesai. Menurut abang, keseriusan pemerintah ini antara mimpi atau angan-angan sih terkait sampah? Terkait sampah. Ya, terkait sampah kan sudah berpuluh tahun ya. Keseriusan pemerintah kalau saya lihat sih ya baru-baru ini aja, ya sekitar mungkin 2 tahunan ini keseriusan pemerintah. Cuman yang lebih gencarnya tahun ini. Nah, kalau dibilang angan-angan, mudah-mudahan nggak menjadi angan-angan pemerintah, gitu kan? Yeah. Memang sudah tahun 2005 ini memang gencar masalah sampah tuh. Nah, ini kan menterinya diganti nih, tapi soal sampah nih, apakah dia paham atau enggak nih? Karena sampah ini polemik banget di masyarakat, karena kan nyangkutnya lingkungan. Menurut abang sebagai aktivis lingkungan tuh seperti apa? Ya, kalau saya lihat ya, kalau terkait ya, terpidana, pernah jadi terpidana, narapidana ya, gitu kan, itu mungkin halnya di belakang lah, gitu kan. Yang jelas kalau dia mau menyelesaikan sampah dengan benar, oke lah, gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan saya, selama ini dia kan aktivisnya apalagi di tenaga kerjaan. Betul. Ya kan, ketua umum KSPSI artinya gitu. Ya mungkin bisa berjalan di tenaga kerjaan, tapi dengan sampah dia harus banyak belajar. Itu ya, karena tidak mudah menyelesaikan sampah, sementara menteri yang sebelumnya aja juga memang sudah orang lingkungan saja, sampai saat juga sedang giat-giatnya belum juga kelihatan. Sebatas mana sih memang geraknya lebih cepat gitu kan, menteri yang kemarin. Nah, seperti itu. Nah, kemarin kan di Bantar Gebang, abang kan rumah di Bekasi juga nih. Kemarin kan kejadian longsor. Nah, udah kepala dinas LH-nya ya, jadi tersangka. Nah, terkaitnya dia korupsi apa atau gratifikasi apa, Bang? Yang abang tahu? Kalau gratifikasi saat ini sih belum dengar ya, korupsinya belum dengar. Cuman yang ditersangkakan ini kan kasusnya entah itu tersangka dalam hal pidananya pidana khusus karena ini menyangkut nyawa manusia yang kemarin meninggal dengan kelalaian sebagai kepala dinas, ya kan, kepala dinas lingkungan hidup DKI Jakarta. Ya kan, apakah mereka ini kolaborasi antara UPPD atau dengan kepala dinas? Memang Undang-Undang 18 itu menyatakan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 menyatakan bahwa sampah itu pengolahannya ada kewenangannya di kepala daerah, artinya di gubernur. Dalam hal ini ya hanya kepala dinas saja yang disangkakan. Itu terus yang jadi pertanyaan saya, kan kewenangannya ada di kepala daerah, artinya gubernurnya bagaimana? Ini gubernur mana nih? Gubernur Jakarta atau gubernur Jawa Barat? Gubernur Jawa Barat. DKI. Oh, iya, DKI, ya? DKI, karena kan sampah. Iya, sampah TPA Bantar Gebang itu kan punya DKI, yang memang notabene letaknya di Bekasi, kota Bekasi, ya kan. Tapi kan itu kan punya DKI Jakarta. Gitu. Nah, sekarang menteri baru, terus sampah juga masih banyak problem, belum teratasi. Solusinya apa, Bang? Sebagai aktivis lingkungan sama sampah-sampah lah. Ya, solusinya sih kalau saya bilang sekarang lagi gencarnya teknologi ya. Ya kita lihat di Singapura aja. Mungkin kita belum bisa nyamain Singapura yang sampah itu sebagai pabrik sampah. Artinya di sana kan diolah sampah itu dengan tempat yang seperti pabrik, ya kan, gate ada gate ujungnya kan, gitu, setiap mobil masuk ada gitu. Nah itu kan, kita akhirnya belum
sampai ke situ karena memang keseriusan pemerintah itu baru-baru ini aja. Oke. Dan kita belum sampai. Nah, solusinya sih, memang teknologi yang utama. Kemudian ya itulah peran pentingnya pemulung juga untuk mencari yang ekonomisnya untuk agar sampah itu tidak banyak di sana di TPA-nya. Kemudian dari masyarakat sendiri, masyarakat itu ya kan kesadaran masyarakat sendiri dalam cara membuang sampah dari hulu sampai hilir. Dari rumah sendiri harus sudah dipilah. Seperti itu agar tidak menumpuk. Dan juga harusnya di hulu itu juga ada teknologi yang bisa mengurangi sampah agar tidak sampai ke TPA. Oke deh Bang, kalau gitu semangat terus untuk lingkungan dan sehat-sehat selalu Bang. Oke Bang. Oke siap. Oke, makasih Bang. Yuk, assalamualaikum.